الحمد لله على نعمات الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على صحته والعافية. الحمد لله على جامع النعم الظاهرات والباطنة السابقات والآخرة الدنيويات والأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قديمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keuntungan yang lebih besar di dalam kehidupan kita ini di dunia ini. Hanya satu keuntungan bila kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang sukses, yang sesungguh-sungguhnya sukses. Kemudian orang-orang yang rugi, yang membahayakan dirinya, yaitu orang yang tidak taat dengan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang membahayakan dirinya, yang senantiasa siang dan malam harus kita pikirkan bagaimana akhirat kita, bukan bagaimana dunia kita. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan tema tentang memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertempat di buminya Allah Subhanahu wa taala, di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki juga rezeki dari Allah. Maka senantiasa kita pandang bahwa semua nikmat, semua kebahagiaan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa apa-apa tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dalam segala urusan, oleh karena itu semestinya kita senantiasa menghadapkan diri kita hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Tambah hari tambah dekat dengan Allah, tambah hari tambah taat kepada Allah, tambah ingat kepada Allah, bukan malah menjauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari kita harus tambah ingat kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, tambah bersyukur kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berhajat kepada Allah dalam segala urusan keluarga kita. Maka senantiasa kita harus
taat kepada Allah dalam urusan keluarga kita. Kita harus taat kepada Allah dalam urusan anak-anak kita. Kita berhajat kepada Allah bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang fikir agama. Bagaimana dunia dan akhirat kita supaya bahagia. Hanya jalan satu-satunya mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu senantiasa kita harus taat kepada Allah, tambah takwa kepada Allah dalam urusan apapun yang kita kerjakan, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berhajat kepada Allah untuk kesuksesan ekonomi kita. Kita juga berhajat kepada Allah. Oleh karena itu, dalam mencari ekonomi kita tambah hari, tambah takwa kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, supaya kita diberkati, maka hanya mendekat kepada Allah. Dalam urusan ekonomi, dalam urusan apapun perjuangan kita, maka senantiasa kita harus taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Dalam urusan perjuangan kita juga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin sukses tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah, pasti dia akan gagal pada akhirnya. Jadi kalau kita ingin sukses dunia, sukses akhirat, hanya satu jalan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berani bersusah payah untuk taat kepada Allah, pasti akan mulia di dunia sebelum di akhirat. Itulah janjinya Allah yang diberikan kepada hambanya seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin bersusah payah, kita dimuliakan Allah di dunia sebelum di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pimpinan yang sebaik-baik pimpinan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah hari kita tambah mengikuti sunnahnya, mengikuti jalan hidupnya, mencita-citakan apa yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, maka dia belum termasuk diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita senantiasa memakmurkan masjid. Apapun yang terjadi, apabila terjadi bala di dunia ini diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, ketika masjid-masjid masih ada orang berjamaah salat, berzikir bersama, maka bala itu akan aku cabut, akan aku angkat, akan aku beri kebahagiaan kepada penduduk bumi yang mana memakmurkan masjid-masjidku. Maka Allah juga mengatakan, wahai hambaku, kalau ada bahaya apapun, pergilah ke masjid, maka kamu akan selamat. Itulah yang Allah katakan kepada hambanya. Maka jangan sampai ketika kita diberi bencana, diuji oleh bencana, makin menjauh dari masjid. Maka inilah yang keliru, pemahaman yang keliru, pemahaman yang harus kita yakinkan. Kita hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bila sumbernya dari Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kita ikuti. Kalau sumbernya hanya dari perkataan, walaupun orang itu hafid Quran, seorang ulama, apabila perkataannya tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib kita ikuti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah dekat keberangkatan kita ke akhirat. Makin hari makin dekat kita ini pergi ke akhirat. Walaupun kita ini bersembunyi di tembok yang paling tersembunyi, paling kuat, kalau takdir kematian kita itu sudah datang, akan datang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hamba. Salah satunya adalah memberikan suatu penyakit. Penyakit yang kita derita ini, kata Allah, itu adalah penggugur dosa-dosanya. Kalau dia meninggal, dosanya sudah habis, maka matinya dalam keadaan husnul khotimah apabila kita dengan sabar menerimanya. Bukan malah menjauh dari segala macam bala dan bencana dari rumahnya Allah, kemudian tidak mau berzikir kepada Allah,
Siapa mau berzikir kepada Allah, kemudian masuk ke rumahnya Allah, maka otomatis menjadi tamunya Allah. Siapa menjadi tamunya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di bumi ini adalah berzikir kepada Allah. Termasuk yang saat ini yang digembar-gemborkan adalah virus. Virus itu berzikir kepada Allah, tidak akan mampu menyentuh manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berzikir, banyaklah berdoa, banyaklah memakmurkan masjid seperti Allah janjikan. Siapa memakmurkan masjid, kampung itu akan aku berikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah Allah katakan jemaah. Maka kita harus istiqomah. Yang namanya istiqomah adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan pasrah. Kalau ada ini ikut ini, ulama berfatwa ikut ini, tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah kita ikuti, itu namanya pasrah, bukan istiqomah. Itulah para alim ulama yang betul-betul memikirkan akhiratnya, tidak memikirkan dunianya. Apa-apa semuanya kelihatan seperti untuk agama, padahal hakikatnya hanya untuk dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hamina wala mablagha ilmina. Yang maknanya, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebesar-besarnya keprihatinanku, dan janganlah pula engkau jadikan dunia ini sebagai mablagha ilmina. Apa-apa akhirnya hanya untuk dunia. Kelihatannya amalnya agama, tapi yang dicapai supaya mulia di dunia, ini tidak ada artinya para jamaah. Maka semuanya harus kita pikir bagaimana supaya kita menghadap Allah dengan bisa tersenyum, yaitu menghadap Allah dengan gembira, yaitu mengamalkan agama secara istiqomah sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirannya hanya mencari dunia, kelihatannya menjalankan agama, tetapi maksudnya untuk dunia. Apa saja niatnya untuk dunia, seakan-akan hidup terus di dunia. Kata Imam Ghazali, jadilah kamu anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Anak dunia adalah orang yang siang malam, yang pikirannya dunia, akhirnya berpisah dengan dunia ini. Anak akhirat adalah orang yang siang malam memikirkan akhirat, akhirnya berangkat ke akhirat. Inilah orang yang sukses, inilah orang yang cerdas. Sebelum berangkat ke akhirat, sudah mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, yaitu sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini kita memperbarui niat kita. Bagaimanapun keadaan kita, akhirnya kita juga akan pergi ke akhirat. Maka bagaimanapun keadaan kita harus bersungguh-sungguh memikirkan akhirat kita, karena tidak ada jalan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, sebuah ketentuan Allah, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang akan lama-lama hidup di dunia ini. Allah hanya menguji manusia hanya sebatas 60 sampai 70 tahun saja. Kalau ada yang lebih dari itu, semuanya itu hanyalah hadiah dari Allah, dan itu pun jarang. Maka yang 50 tahun ke atas, otomatis kita ini tinggal sebentar lagi akan pindah ke negeri akhirat. Maka persiapkan amal agama dengan sungguh-sungguh. Maka apapun keadaan kita, keadaan susah, keadaan gembira, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan sibuk, keadaan longgar, keadaan terjepit, keadaan apa saja para jamaah, mesti kita senantiasa akan meninggalkan dunia ini. Pasti kita akan berangkat ke akhirat. Maka pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita perbaiki amal yang sebaik-baiknya. Yang biasanya sholat di rumah, pergi ke masjid. Jangan sampai di rumah, karena orang yang sholat di rumah hanyalah wanita, tidak ada laki-laki sholat di rumah kecuali perempuan. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita ikuti. Maka jamaah yang dirahmati Allah,
Mari memperbarui semangat ibadah kita supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang rugi ketika kita sudah sampai di akhirat. Untuk itu jamaah, mumpung tangisan kita didengar oleh Allah, zikir kita dinilai oleh Allah, tangisan kita didengar oleh Allah, gunakan semuanya itu untuk senantiasa mencari bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya. Ja'alana Allah iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil irham wa anta khairur rahimin.